Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ramadan dengan nomor NIM 2005-1002 dari kelas D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian sistem penghitungan nilai akhir menggunakan bahasa pemrograman Python. Latar belakang, kemajuan teknologi komputer dan jaringan komunikasi data membuat internet mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Internet sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan dan membawa banyak perubahan, salah satunya dalam lembaga pendidikan. Les atau tempat private adalah salah satu contoh lembaga pendidikan yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi. Bagian penting dari les adalah siswa dan nilai mereka. Dengan kemajuan teknologi sekarang dimungkinkan untuk melakukan penghitungan nilai akhir ini dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python. Dalam sistem ini, saya akan menggunakan operator if dan if else. If adalah pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari conditional expression yang disebutkan. Conditional expression harus berupa bilangan boolean atau operasi yang menghasilkan bilangan boolean dan menyatakan benar atau salah atas expression tersebut. Penyeleksian pernyataan if, maka CPU akan memeriksa dan mengeluarkan pernyataan yang benar alias bernilai true. Lalu lain cerita pada kondisi if else, jika benar true, maka perintah yang ada di dalamnya akan dijalankan. Sedangkan jika salah atau false, maka akan memeriksa pernyataan else if jika ada. Hal itu dilakukan berulang satu demi satu hingga menemukan kondisi yang bernilai benar atau true. Jika tidak ditemukan, maka akan melakukan perintah pernyataan else. Jika else tidak ada, maka pernyataan if secara keseluruhan akan diabaikan. Lalu berikut saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dan white box. White box testing adalah metode pengujian software dengan memperhatikan dan mempelajari struktur internal dan kode perangkat lunak. Dengan mengetahui bagaimana software beroperasi secara internal, tester dapat memastikan bahwa semua operasi dan komponen berjalan sesuai spesifikasi. Dalam metode ini terdiri dari peninjauan fungsi aplikasi dan struktur internalnya, prosesnya dan bukan fungsi-fungsinya. Di sini semua komponen internal perangkat lunak atau aplikasi diuji melalui kode sumber basis kerja utama tester. Lalu selanjutnya berikut ini adalah gambaran dari metode penelitian white box dari sistem penghitungan nilai akhir les dengan bahasa pemrograman Python. Pertama, tentunya kita akan memulai programnya. Lalu setelah itu kita akan menginputkan nilai praktik dan menginputkan nilai ujian. Nah, kebetulan dalam hal ini kondisinya berawal dari 85. Sehingga jika nilai akhir 85 atau lebih, maka grade yang didapatkan berupa A. Atau dalam hal ini adalah if. Sedangkan jika nilai akhir bernilai 75 atau lebih, maka grade yang didapatkan adalah B, elif. Dan jika nilai akhirnya bernilai 55 atau lebih, maka grade yang didapatkan C. Atau sama seperti sebelumnya adalah elif. Dan jika semisal nilai akhirnya kurang dari 55, maka grade yang didapatkan adalah D. Atau dalam hal ini akan menjadi else. Lalu setelah itu program akan selesai. Lalu ini adalah arah jalur dari metode dari pengujian dengan menggunakan metode penelitian white box. Yang pertama tentunya adalah jalur dengan kondisi nilai 85. Pertama-tama jalur itu akan dimulai dari jalur 1 mulai, lalu kemudian masukkan nilai input praktik. Dalam hal ini jalur 2, kemudian jalur 3 masukkan input ujian. Setelah itu baik nilai input praktik dan nilai input ujian itu akan dihitung sehingga akan menghasilkan nilai akhir. Sehingga apabila nilai akhir itu bernilai 85, maka kondisi dari nilai akhir A akan terpenuhi
atau akan mendapatkan grade grade nilai akhir A, sehingga program ini akan berakhir sistem ini akan berjalan ke 5. Sedangkan apabila jika nilai yang kita inputkan itu kurang dari 85 atau semisalnya 75, maka sistem melakukan eh, melakukan eh, elif pada nilai 75 atau dalam hal ini mendapatkan grade B. Hal itu akan terjadi seterusnya seperti apabila nilai itu kurang dari nilai 75, maka akan mendapatkan predikat nilai C, atau bahkan semisal kalau nilai itu kurang dari 55, yang mana kondisi ini akan menjadi kondisi else, atau dalam hal ini mendapatkan nilai akhir D. Eh, Lalu saya akan menjelaskan metode penelitian black box. Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan dengan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Tes black box hanya terdiri dari meninjau fungsi-fungsi aplikasi, yaitu jika melakukan apa yang seharusnya, tidak peduli bagaimana melakukannya, struktur dan fungsi internalnya tidak dipelajari. Penguji dengan demikian perlu mengetahui apa peran sistem itu dan fungsinya, tetapi tidak tahu mekanisme internalnya. Dia memiliki profil pengguna. Berikut ini adalah metode penelitian black box. Pertama, dari jalur pertama, ketika nilai lebih dari atau sama dengan 85, maka akan bernilai true. Contohnya di sini saya menginputkan data NP nilai atau nilai praktik 90 dan NU nilai ujian 87. Lalu saya mengharapkan nilai akhirnya lalu yang diharapkannya adalah output akan menghasilkan nilai akhir pada 8,5 dengan predikat A. Lalu saat dijalankan berhasil dan dengan hasilnya berhasil. Lalu pada jalur kedua, ketika nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka bernilai true. Contoh yang saya inputkan adalah nilai praktik 85 dan nilai ujian 80. Maka output yang dihasilkan adalah nilai akhir Anda 82,5 dengan predikat B. Dengan hasil berhasil. Lalu pada jalur ketiga, ketika nilai lebih dari atau sama dengan 55, maka bernilai true. Nilai praktik yang saya inputkan adalah 75 dan nilai ujiannya adalah 70. Lalu output yang dihasilkan adalah nilai akhir Anda 72,5 dengan predikat C. Dalam hal ini berhasil. Lalu pada jalur keempat, ketika nilai lebih rendah dari 55, maka bernilai true. Contoh yang saya inputkan adalah nilai praktik 50 dan nilai ujian 45. Maka output akan menghasilkan nilai akhir Anda 47,5 dengan predikat D, atau dalam hal ini berhasil. Kesimpulan, sistem ini berfungsi untuk melakukan penghitungan nilai akhir di less alpha privat sekaligus menentukan grade di nilai tersebut. Untuk menggunakan sistem ini hanya perlu dengan menginputkan nilai praktik ujian. Lalu sistem akan menjumlahkan, dan setelah proses penjumlahan tersebut, sistem akan memberikan grade dari nilai tersebut. Sistem sederhana ini memanfaatkan bahasa pemrograman Python beserta operator dan fungsinya. Namun meskipun sistem ini cukup sederhana,
Sistem ini masihlah bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, seperti contoh membuat penyelesaian suatu masalah kategori. Ditambah dengan fakta bahwa sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang bisa membuat sistem ini lebih mudah lagi untuk dikembangkan. Eh, Kesimpulannya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah atas perhatian Anda semua yang telah memperhatikan dari presentasi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini. Eh, Lalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.